Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan, tapi seperti biasa sebelum masuk ke materi, disclaimer dulu untuk keputusan ada di tangan masing-masing karena kesimpulan yang saya berikan bisa jadi berbeda dengan kalian. Langsung saja ke materinya. Untuk yang pertama kita akan cek dulu IHSG yang hari ini koreksi ya. Hari ini untuk IHSG merah turun minus 0,48% ke level 6.839 ya. Ternyata turun ini di luar prediksi kita kemarin. Hari ini untuk IHSG sih tadi mencoba breakout ya, cuman lewat aja, turun lagi merah ya. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini agak ngeri. Hari ini tanggal 31 Januari 2023 untuk aslinya keluar lumayan banyak ya. Ini keluar lagi di saham Bank BCA. Entah apa sebabnya, mungkin kalau ada kesempatan kita cek lebih dalam ya. Untuk saham BCA hari ini aslinya net sell 259,8 M, kemudian saham Bank Mandiri aslinya net sell 190,3 M, AMRT Telkom aslinya juga hari ini keluar lumayan banyak ya. Padahal kan minggu lalu asing masuk ya di saham BCA, di Telkom, di BBNI, cuman hari ini jualan. Apakah ini pertanda kalau IHSG belum waktunya uptrendnya ya? Kita ikuti aja perkembangannya. Yang penting untuk hari ini sih asingnya keluar cukup banyak, jadi untuk besok perlu hati-hati. Untuk support terdekatnya sih kalau secara histori, perhatikan saja area sini ya. Berapa ini? 6.817 ya. Ini sih kalau secara histori support terdekatnya di area sini. Kalau sampai besok jebol di bawah itu wait and see aja dulu. Mungkin buat teman-teman yang udah floating profit, yang udah pegang barang, kalau mau diamankan sebagian ya, tapi disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Kalau lihat transaksi hari ini sih ada kemungkinan di awal market merah dulu untuk IHSG ya. Perhatikan saja level ini. Kalaupun jebol ya semoga aja bisa naik lagi di atas 6817 ya. Dan untuk saham yang pertama yang akan kita cek adalah saham Bank BCA. Ini sih yang kemungkinan bikin IHSG turun cukup dalam, karena untuk BCA hari ini turun 2,59% dan nutup gap ya. Udah nutup gap sih, itu kabar baiknya. Jadi untuk hari ini turun 2,59% untuk BCA itu nutup gap. Kalau besok langsung naik ya bagus. Berarti hari ini BCA asingnya keluar itu mungkin mau nutup gap ya, kita nggak tahu ya. Coba kita cek aja untuk transaksi hari ini gimana, siapa yang keluar di saham BCA hari ini tanggal 31 Januari di BCA ya. Untuk aslinya net sell paling banyak 259 miliar, dan untuk saham BCA hari ini yang distribusi cukup banyak itu ZP aja. Net sell 383 M ya. Selain ZP, DP, CS, RX juga jualan, dan yang masih masuk YUBK. Dan kalau kita cek dalam satu minggu terakhir dari tanggal 24 untuk BK-nya masih terus masuk ya. Jadi itu kabar baiknya untuk BK sampai hari ini, ketika BCA turun 2% lebih masih masuk 176,1 M ya. Dan untuk ZP-nya ya hari ini keluar cukup banyak. Kalau kita cek dari tanggal 24 untuk ZP net sell 132. Berarti hari ini ya yang keluar cukup banyak, tapi BK masih masuk. Jadi mudah-mudahan besok langsung hijau. Hari ini turun nutup gap aja. Perhatikan aja di awal market ya. Soalnya hari ini close-nya pas ya, pas di harga penutupan tanggal 26 Januari. Berarti udah nutup gap hari ini untuk BCA. Kalau langsung hijau ada kemungkinan melanjutkan kenaikannya ya. Tapi kalau langsung merah mending wait and see aja dulu. Untuk saham BCA hari ini didistribusi oleh KZ, cuman untuk BK-nya masih masuk ya. Itu kabar baiknya. Oke, itu untuk saham BCA. Mudah-mudahan ini turunnya nutup gap aja. Perhatikan aja di awal market kalau langsung hijau. Kalau mau spekulasi buy ya mudah-mudahan bisa naik ya, kalau mau spekulasi buy. Perhatikan aja awal market untuk saham BCA. Selanjutnya kita cek saham Bank BRI yang hari ini juga koreksi, cuman nggak terlalu dalam, net minus 0,65% ke level 4.580 untuk saham Bank BRI. Masih berada di range konsolidasinya ya, antara 4.550 sampai 4.680. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini BBRI aslinya sih net sell. Masih net sell ya. Untuk saham BBRI aslinya hari ini yang keluar paling banyak RX. Ini dari tanggal 24.
Hari ini tanggal 31 yang keluar paling banyak CS ya, CS versi asing net sell 156,1 M. ZPRX DP juga keluar dan yang masuk ya sebagian asing masuk ini di samping BRI. Asing yang masuk paling banyak itu YU net by 176,6 M, BK net by 83 M. Secara keseluruhan YU net by AVG-nya 4590, 4590 floating loss 10 poinnya, AVG-nya ZP pas di ini line Fibonacci-nya. Mudah-mudahan sih skenario-nya ya masih seperti kemarin akan nyentuh area 4550 habis itu mantul naik. Perhatikan saja level ini kalau mau entry pastikan ada yang jaga harga ya. Tapi ya disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Kalau skenario-nya sih ya seperti yang kemarin-kemarin turun ke area sini habis itu mantul naik. Mudah-mudahan sih seperti itu untuk saham Bank BRI. Untuk hari ini aslinya sih net sell cuman nggak terlalu banyak dan sebagian masuk ya. Untuk hari ini di BRI aslinya net sell 71,8 M ya. Untuk kelas Bank BRI ya banyak sih cuman nggak banyak-banyak banget. Oke, itu untuk saham Bank BRI mungkin di awal market ya akan nguji support dulu di 4550. Tapi kalau langsung naik ya berarti bagus ya. Untuk selanjutnya kita cek saham Gotoh. Yang hari ini tadi sempat ke 110 ya, sempat nyentuh supportnya yang tadi udah ambil posisi di harga bawah. Sempat ke area sini 109 ya, level terendahnya. Sempat jebol cuman ditarik naik lagi dan ini masih berada di range konsolidasinya walaupun tadi sempat turun mau nyentuh 108. Kalau 108 itu support secara Fibonacci, kalau secara histori supportnya di 111. Kalau kita cek ada perlawanan naik sih, jadi untuk saham Gotoh hari ini tuh open gap bawah, opennya itu pas di support historinya ya 111. Sempat turun dan naik, candlenya sih hijau berarti ada yang jaga harga di saham Gotoh untuk hari ini. Kalau kita cek untuk transaksinya Gotoh hari ini aslinya sih net sell 33,4 M ya, net sell cuman nggak banyak-banyak banget dibandingkan asing melakukan akumulasi dari tanggal, coba kita cek dari tanggal 24 untuk aslinya udah net PM 240,1 M. Kalau kita cek untuk transaksinya Gotoh hari ini tanggal 31 Januari secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng diakumulasi oleh CPMG. CP masuk 32 M ya paling banyak, cuman yang keluar BK, ZPCS mereka asing tuh. BK-nya itu BK lokal ya ternyata. Ya ternyata hari ini yang distribusi untuk BK-nya sebagian lokal ya, BK versi lokal dan AK versi lokal 100% transaksinya sell, ini tidak melakukan pembelian sama sekali, jadi distribusi untuk BK aslinya hari ini net sell 24,4 M ya, aslinya jualan cukup banyak untuk saham Gotoh hari ini. Untuk besok kemungkinan gimana ya? Hari ini kemungkinan yang naikin itu MG di saham Gotoh karena untuk MG valuasinya paling gede ini 237,7 M, jadi market makernya MG di saham Gotoh untuk hari ini. Kalau kita cek untuk transaksi negonya, udah lama kita nggak cek transaksi nego Gotoh ya, sepi sih, nggak rame-rame banget. Ya jadi mudah-mudahan untuk besok MG mau naikin aja ya. Kalau kita perhatikan untuk AVG-nya MG hari ini pas di harga pembukaannya 111, jadi ya supportnya di area sini sih. Turun di bawah itu ya sebenarnya kesempatan buat entry ya, yang mau ngoleksi saham Gotoh sebelum naik cukup tinggi. Kalau naik ya, kalau turun ya nasib ya. Tapi sepertinya sih harusnya ada yang jaga harga untuk saham Gotoh ya, mengingat juga untuk asingnya beberapa waktu terakhir ini cenderung masuk. Oke, itu untuk saham Gotoh. Mungkin ya bagusnya sih kalau entry ya ini di range area 108 sampai 111 untuk saat ini. Oke, itu untuk saham Gotoh. Selanjutnya kita cek saham ITMG ya, yang hari ini naik lumayan 1,5% ya, naik. Jadi untuk saham ITMG hari ini sempat turun dikit langsung ditarik naik. Masih konsolidasi ya kalau lihat candlenya. Kalau kita cek untuk transaksinya ITMG untuk hari ini tanggal 31 aslinya masuk 18,7 M, lumayan banyak sih untuk sekelas ITMG. ITMG hari ini tanggal 31 Januari untuk aslinya yang masuk itu KZ ya.
Jadi untuk KZ versi asing kalau kita perhatikan 100% transaksinya buy, selain KZYU ini murni akumulasi hari ini di saham ITMG, tidak melakukan selling sama sekali, dan yang keluar untuk aslinya di saham ITMG ada BK, JS, dan ZP. Kalau lihat transaksi hari ini ada akumulasi ya oleh KZ. KZ kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir ini di saham ITMG udah KZ. Nah, KZ. KZ net sell sih. Jadi untuk KZ itu cenderung scalping, cenderung trading ya. Hari ini masuk, belum tentu besok masih hold. Soalnya kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir untuk KZ itu malah net sell 500-an juta ya tadi, padahal followersnya 50M. Jadi ini AVG-nya untuk KZ ada di 36.200, AVG-nya KZ di 36.200, pas ya di harga penutupan hari ini. Berarti untuk KZ BEP mudah-mudahan aja masih naik untuk ITMG besok. Dan buat teman-teman yang mungkin mau keluar ya di saham ITMG, bisa pertimbangkan area sini kalau besok naik dan sekiranya nggak bisa breakout di atas 3700 ya. Ini area resistennya kalau secara Fibonacci. Kalau masih naik ya target price-nya ya mudah-mudahan bisa ke harga 37.000. Oke, itu untuk saham ITMG. Kalau lihat transaksi hari ini sih ada kemungkinan hijau dulu di awal market. Mudah-mudahan sih seperti itu. Selanjutnya kita cek saham Adaro yang hari ini malah turun ya. Beda sama ITMG, sama-sama sektor pertambangan. Cuman ITMG naik, Adaro turun. Adaro malah jebol supportnya ya. Dan support terdekatnya sih kalau secara Fibonacci di 3930. Untuk besok sih perhatikan aja area sini, semoga nggak jebol di bawah itu. Kalau sampai turun di bawah itu ya untuk saham Adaro agak berat ya kayaknya membuat naik. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini Adaro ya, Adaro hari ini tanggal 31 Januari untuk asingnya masuk loh, padahal ini tanggal 31 Januari aslinya masuk 33,1 M ya. Jadi kalau aslinya masuk lumayan banyak seperti ini ya, ada kemungkinan besok naik ya. Ada yang jaga harga di harga support. Adaro untuk hari ini tanggal 31 Januari secara keseluruhan yang distribusi itu CC, KZ, TP, dan CC-nya ini CC versi lokal, KZ-nya juga lokal, TP-nya juga lokal. Ditampung asing, jadi lokalnya distribusi, asingnya masuk di saham Adaro. Mudah-mudahan mau jaga harga untuk Adaro besok di range area ini. Mungkin buat teman-teman yang mau spekulasi buy ya, disclaimer, mengingat untuk asingnya hari ini masuk lumayan banyak, jadi ada kemungkinan untuk saham Adaro besok naik ya, apalagi untuk ITMG hari ini juga naik. Kalau besok masih naik ya ada kemungkinan Adaro juga ikut-ikutan naik ya, sama di sektor batu bara. Mengingat di area sini juga gap down-nya belum ketutup sempurna ya. Jadi kalau masih naik target price untuk Adaro paling enggak ke 31.130. Oke, itu untuk saham Adaro. Selanjutnya kita cek saham SMDR ya. Ini stok split tapi malah turun. Gimana ini untuk saham SMDR? Tapi di trading view belum diupdate ya, ini bukan yang premium soalnya. Coba kita cek aja untuk transaksi chart SMDR di sini. SMDR hari ini minus 3,9 M ya untuk harganya ya. Dari kemarin itu turun. Hari ini pun setelah stock split malah turun. Biasanya kan setelah stock split naik, ternyata untuk saham SMDR hari ini malah turun 3,98%. Cukup mau heran, tapi gimana ya, kemarin kan kita cek untuk transaksi SMDR kalau dalam 1 bulan terakhir itu cenderung didistribusi. Jadi ya nggak kaget-kaget banget. Untuk hari ini juga lebih banyak yang jualan ya di saham SMDR. Dan kalau kita cek lagi dari tanggal 2 Januari dari awal tahun, ini kita bisa lihat bareng-bareng BK AZ KK Net Sell. BK-nya ini BK versi asing, jadi ya untuk saham SMDR sepertinya masih akan turun dulu ya untuk besok. Kalau lihat transaksi hari ini juga, walaupun setelah stock split, untuk transaksi SMDR hari ini lebih banyak yang jualan. Yang jadi market maker utamanya itu ZP, YP, dan YP-nya net sell 1,5 M ya, market makernya net sell, dan yang masuk CC, XI, sebagian retail masuk.
NI masuk, CC masuk, PD masuk. Jadi kalau mau entry sih untuk SMDR saat ini untuk besok perhatikan saja level ini 413 ya. 400 bukan 13 berarti 410 lah area situ. Area sini kalau setelah histori 420-an ke bawah ya. Ini chartnya kurang ya. Kalau setelah histori mungkin perhatikan aja 422 untuk besok tanggal 1 ya. Perhatikan saja 422 kalau ada yang jaga harga di area situ, mudah-mudahan untuk saham SMDR bisa mantul naik. Tapi kalau nggak ada yang jaga harga di 422 mending wait and see aja dulu. Coba kita cek untuk transaksinya hari ini SMDR 422 ya di area sini 424 422 yang lumayan tebal antriannya. Perhatikan aja area sini ya 424 422 untuk besok apakah masih ada yang jaga harga atau enggak. Kalau ada yang jaga harga, kalau mau spekulasi buy ya disclaimer ya, cuman kalau secara broker summary sih dalam 1 bulan terakhir ini dari awal tahun belum ada yang akumulasi di saham SMDR. Oke, itu untuk saham SMDR. Selanjutnya kita cek saham laju ya. Kita cek saham yang baru beberapa hari IPO dan hari ini ARB, apakah ada yang nampung. Sempat naik sih untuk hari ini tuh open gap bawah, open di 137, sempat naik ke level 148 langsung dibanting turun sampai ARB. Lalu kita cek untuk saham laju. Laju hari ini tanggal 31 Januari secara keseluruhan ini kita bisa bareng-bareng nggak terlalu rame ya, cenderung sepi. Malah ya padahal distribusinya nggak banyak-banyak banget, cuman karena sepi untuk saham laju itu ya ARB. Untuk besok tergantung market makernya ya. Kalau sebenarnya sih kalau mau naikin ya harusnya nggak terlalu sulit. Soalnya untuk yang floating di market belum banyak-banyak banget. Ya belum banyak-banyak banget sih. Yang masuk itu XI, CC, XL, PD ya, YP. Jadi broker-broker retail yang masih punya posisi kemarin itu kan nyangkut, sebagian retail kan nyangkut di atas sini ya. Jadi ya mungkin nunggu retailnya mulai keluar untuk laju itu baru dinaikin ya, mungkin seperti itu. Jadi kalau nyangkut di saham gorengan ya saran saya jangan kebanyakan average down, takutnya nanti malah nggak dinaikin oleh market makernya ya. Sabar aja kalau nggak banyak-banyak ya mungkin nyangkutnya. Tapi ya disclaimer kalau tetap mau average down ya silahkan. Untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Kalau besok ARB lagi, ARB nggak ya untuk laju hari ini? Yang antri di harga overnya 28.000 lot, jadi ada kemungkinan open gap bawah untuk laju besok. Kalau kita hitung ARB-nya akan open di harga berapa? Kalau ARB ya, kalau ARB untuk laju besok berarti akan open di harga 130 dikalikan 93%. Akan open di harga 121 kalau laju besok ARB. Perhatikan saya level itu kalau mau spekulasi buy, cuman ya saran saya sih mending wait aja dulu soalnya besok baru ARB yang kedua ya. Ya. Oke, itu untuk saham laju. Untuk selanjutnya kita cek saham PBRX ya yang hari ini ARB juga. ARB ya untuk saham PBRX. Saham yang cukup banyak utangnya dan untuk sektor garment itu untuk saat ini kurang baik-baik saja. Kalau hari ini apakah ada yang nampung? PBRX ya untuk hari ini tanggal 31 Januari untuk asingnya enggak ya, ngantri di harga overnya lumayan banyak ini, yang ngantri di harga 5758 cukup banyak, jadi agak ngeri kalaupun mau entry. Walaupun PBV-nya turun, PBV-nya rendah sekali untuk PBRX itu, cuman karena hutangnya banyak ya cari aman aja. Kalau kita cek untuk transaksinya apakah ada yang nampung untuk PBRX hari ini. PBRX ya untuk hari ini tanggal 31 Januari untuk saham PBRX secara keseluruhan didistribusi oleh MG, INCP dan yang nampung ini YPCCPD ya, sebagian broker-broker retail, XI masuk. Kemudian ya ini MG-nya net sell 3,8 M udah ARB dan belum ada yang nampung cukup banyak hari ini, jadi ada kemungkinan sih masih open gap bawah, bahkan bisa jadi bisa open di harga ARB loh untuk saham PBRX besok. Kalau kita hitung ARB berarti akan open di harga, gak ngeri sih
57 kali 93%, opennya berarti di harga 62. Akan open di sini. Aduh, kok 62 sih? Kalau ARB berarti ya 57 kalikan 93%, 54 ya. Jadi kalau besok ARB untuk PBRI akan open di harga 54. Oke, mungkin ini aja dulu untuk analisa kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.